Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 14 sampai ayat 22. Qul, katakan oleh Nabi Muhammad. Di ayat ini Allah intilkan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana penjelasan yang lalu, kalau kita menemukan ayat diawali dengan kata qul, itu menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy kafir waktu itu meragukan Quran itu adalah firman Allah, itu menciptaan buatan Muhammad. Nah, kata qul ini membantah semua. Di Quran itu benar-benar firman Allah. Makanya Allah menggunakan kalimat qul, katakanlah oleh Muhammad. Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Apa kalimatnya? Yaghfiru, Allah memaafkan, mengampuni. Lilladzina, bagi orang-orang la yarjuna, yang tidak mengharapkan ayyam Allah, hari-hari Allah, artinya hari-hari ditimpakan siksaan dari Allah. Liyajziya qaumah, karena dialah Allah yang akan membalas sebuah kaum bima kanu yaksibun, karena apa-apa yang disebabkan mereka lakukan, apa yang mereka lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jasiyah 14 ini ya memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Ya, apa maksudnya? Memaafkan. Maafkan itu maksudnya memaafkan kepada orang-orang yang tidak mengharapkan siksaan, yang tidak takut akan hari-hari Allah, hari-hari di mana ya orang-orang kafir akan disiksa oleh Allah. Jadi maksudnya Allah menyatakan dalam ayat ini agar memerintahkan Rasulullah mengatakan kepada iman agar dia memaafkan. Dia memaafkan maksudnya bersabar menghadapi orang-orang kafir yang mengganggu mereka. Ya, ayat ini ditujukan supaya orang-orang beriman ini sabar memaafkan gangguan dari orang-orang kafir, orang musyrik. Ya. Agar apa? Agar orang kafir itu terpikat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan terpikat atau ya memiliki gairah. Jadi dalam dakwah itu adalah merangkul, jangan mengumpul. Ya, mengajak, jangan mengejek. Kita ajak terus. Ketika orang-orang kafir ini melakukan gangguan, melakukan perbuatan jahat, yaghfiru, maafkanlah kalian, maafkanlah mereka, ya, agar mereka itu menjadi apa? Menjadi sadar bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, Allah memerintahkan walaupun mereka tetap seperti itu harus sabar menghadapi gangguan-gangguan dari orang-orang kafir. Ya, agar Allah yang akan membalasnya, karena Allah yang akan balas mereka. Yajziyal qaumam bima kanu yaksibun, kepada kaum yang telah melakukan kezaliman. Ya. Jadi orang Islam mukmin memaafkan orang-orang kafir ketika mereka mengganggu, nanti Allah akan balas apa yang mereka lakukan di dunia dan di akhirat. Ini yang dimaksud surah Al-Jasiyah ayat yang ke-14. Kemudian ayat yang ke-15, man 'amila sholihan falinafsi, siapa orang yang beramal soleh, amal soleh, amal itu berbuat, soleh itu kebaikan, ya, amal soleh, amal yang diperintahkan, ya. Amal soleh itu baik ritual atau sosial. Ritualnya itu zikir, sholat dan sebagainya. Sosialnya adalah bermasyarakat, membantu, menolong, itu namanya sosial. Falinafsi itu semuanya untuk dirinya sendiri. Balasan amal soleh yang dilakukan di dunia untuk dirinya sendiri. Ya,
Jadi Allah akan yang membalas orang-orang yang beramal soleh. Artinya adalah kebaikan semua manusia ini tidak membuat semakin Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkuasa. Ya, apapun yang dilakukan manusia itu tidak ada pengaruh sama sekali. Itu dalam hadis Arba'in dijelaskan, orang berbuat baik, semua dunia ini berbuat baik, Allah tidak berubah kekuasaannya. Semua orang berbuat maksiat, itu juga tidak berubah kekuasaannya. Jadi kekuasaan Allah maha berkuasa. Jadi kebaikan yang mereka lakukan adalah validasi untuk diri sendiri. Dia melakukan ibadah, melakukan amal soleh untuk dirinya sendiri. Jadi balasannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi jangan mentang-mentang kita beramal soleh untuk Allah, bukan, Pak. Jadi Allah itu tidak membuat semakin berkuasa. Allah tetap berkuasa walaupun tidak ada orang yang beribadah. Ya, jadi pengaruh ibadah itu, amal soleh itu untuk diri kita sendiri. Amal soleh ya, amal itu kebaikan, itu perbuatan. Soleh itu bisa soleh ritual, bisa soleh sosial. Itu soleh itu ritual. Ritual itu ibadah, sholat, zikir, baca Quran. Ya, sosial bermasyarakat, bersedekah, membantu dengan baik. Ada orang soleh ritual tapi tidak sosial. Ada orang soleh sosial tapi tidak ritual soleh. Makanya orang yang bertakwa soleh ritual dan soleh sosial. Ritualnya soleh, sosialnya soleh. Maka itulah ciri orang bertakwa. Itu semua paling nafsi untuk dirinya sendiri. Wa man asa, siapa yang berbuat jahat, dia maksiat, dia zalim, baik dosa kecil ataupun dosa besar, sama-sama dosa, yang penting dia adalah berbuat jahat. Fa'alaiha, maka balasannya ditimpakan untuk dirinya sendiri. Fa'alaiha, akan dibalas. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah melihatnya. Siapapun yang melakukan kejahatan sekecil apapun, zarrah itu kalau dulu ada menerjemahkan merah karena semut merah. Kalau sekarang atom, yang paling terkecil dari atom, sekecil apapun kebaikan, Allah akan membalasnya. Sekecil apapun keburukan, Allah akan membalasnya. Waman asal, tapi maha rahman rahimnya Allah itu dibuktikan kalau berbuat baik pahalanya minimal 10, bahkan sampai 700, bahkan wallahu yuhibbu liman yahsan. Tapi kalau berbuat jahat, maksiat, dosa, satu ya satu, bukan satu dibalas 10, enggak. Inilah sayangnya Allah. Berbuat jahat satu dibalas dengan satu, berbuat baik satu minimal 10. Baca Quran satu huruf 10 kebaikan itu minimal. Berjamaah sholat 27, infak 700 kali lipat. Ini pahalanya itu malah kebaikan itu pahalanya kita tidak memerlukan ya satu. Itulah maha-maha summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kalian Allah turja'un, kalian akan dikembalikan. Artinya kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi turja'un. Semua kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 16. Walaqad ataina, dan sungguh benar kami telah memberikan Bani Israel kepada Bani Israel. Kita harus bedakan Bani Israel dengan Israel. Nah, ini ya yang harus diluruskan. Jadi Israel itu belum tentu Bani Israel, beda. Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam itu Bani Israel. Al-Kitabah, yaitu Allah turunkan kitab Taurat Nabi Musa. Wal hukma, dan kenabian dan hukum, keputusan. Wal nubuwah, dan kenabian. Wa razaqnahu, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka semua Bani Israel
minat thayyibati, dari yang baik-baik. Wa faddalnahu, dan kami memberikan keutamaan, kelebihan mereka itu Bani Israil al-alamin, atas semesta alam pada waktu itu. Itulah hebatnya keutamaan Bani Israil. Apa ini? Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah kepada kaum Bani Israil. Secara rinci dijelaskan, Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada Bani Israil. Siapa itu Bani Israil? Bani Israil itu awalnya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu punya anak. Ya, anaknya ada Yusuf, ada Benyamin, ada yang lain-lainnya juga. Nah, dari Benyamin itu nanti ya ada punya anak lagi, terus sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, terus pada kaum Bani Israil. Itulah kaum Bani Israil. Ya, Allah berikan keutamaan Bani Israil. Yang pertama, Alkitab. Allah turunkan kitab, yaitu kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam. Beda dengan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu turunnya sekaligus, Pak. Ini langsung kita blok gitu kepada Nabi Musa alaihissalam, menjelaskan ini halal, ini haram, ini boleh, ini secara langsung sekaligus. Beda dengan Al-Quran. Injil juga begitu, Zabur juga begitu. Al-Quran turunnya sesuai dengan peristiwa. Makanya ada asbabun nuzul, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada di Mekah namanya Makiyah, ada di Madinah namanya Madaniyah. Tapi Zabur, Taurat, Injil sekaligus turun. Ini beda dengan istimewa Al-Quran seperti itu. Kemudian Allah turunkan apa? Allah berikan apa nikmat kepada Bani Israil? An-nubuwah, penabian. Allah turunkan nabi dari Bani Israil. Banyak sekali nabi-nabi dari Bani Israil. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa juga, Nabi Harun juga ada dari kaum Bani Israil. Wa razaqnahum, dan kami telah memberikan rezeki kepada Bani Israil minat thayyibat, dari yang baik-baik. Bahkan luar biasanya ketika Bani Israil minta makanan, minuman dari surga, Allah berikan, yang disebut dengan manna dan salwa. Itu kan dalam surah sebelumnya kita bahas bagaimana kaum Bani Israil ini menginginkan makanan, minuman, manna dan salwa Allah berikan. Itu namanya at-thayyibat, makanan-makanan yang baik-baik, makanan dari surga. Wa faddalnahu 'alal 'alamin, dan Allah berikan kelebihan kepada kaum Bani Israil dari seluruh alam ini. Kelebihannya itu diantaranya kitab Taurat, hukum, keputusan, an-nubuwah, kenabian, makanan dari surga, ya, thayyibat. Itulah kaum Bani Israil. Jadi 'alal 'alamin, semesta alam, pada bangsa waktu itu orang-orang yang paling cerdas, paling kuat, paling hebat kaum Bani Israil di zaman itu. Itu yang ditakuti oleh Fir'aun. Maka Fir'aun itu memberikan ultimatum, setiap ibu yang melahirkan anak laki-laki mesti dibunuh. Dan itu yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Nah, dari situlah Allah berikan, ya, kekuasaannya. Jadi seorang ibu yang melahirkan bayi kecil Musa dihanyutkan, khawatir kalau dihanyutkan akan dibunuh oleh Fir'aun. Nah, ketika dihanyutkan, istrinya Fir'aun ini sedang mandi di sungai Nil waktu itu, lalu diambil ada tempat padanya bayi, ternyata bayinya sangat luar biasa ganteng. Itu yang menarik hati istri Fir'aun dan diselamatkan. Tapi Fir'aun mau bunuh, ini laki-laki ini, kita nggak tahu anak siapa. Tapi kata istrinya, coba dulu, lihat dulu, ini anak ini bagus sekali, ini bisa melanjutkan kekuasaan kita. Ya, dikasih bara dengan makanan yang nikmat banyak, ya, bara api dengan minuman yang nikmat. Disuruh pilih. Nah, kalau dipilihnya makanan nikmat semacam kurma atau apa, maka akan dibunuh. Nah, ternyata bayi kecil Musa itu memilih bara api, dimakan habis mulutnya. Makanya yang membuat Nabi Musa ini cadel, ngomongnya tidak jelas, karena waktu bayi dia makan bara api, makanya tidak
Musa meminta asisten pribadinya supaya dia bisa berdakwah itu sampai ya dengan bahasa yang bisa dimengerti. Namanya orang cair susah dimengerti. Akhirnya Allah kurniakan saudara sepupunya yaitu Harun sebagai jubirnya bicara Nabi Musa alaihissalam waktu itu. Itu sejarahnya ya. Sejarahnya Bani Israil. Kelebihannya luar biasa. Kemudian ayat 17. Wa atainahum, kami telah memberikan kepada mereka ya bayinatin, bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang nyata, bukti yang jelas. Apa itu? Mukjizat Nabi Musa. Minal amri, dari semua urusan agama, dari hukum-hukum yang Allah turunkan dalam kitab Taurat. Famakhtalafu, maka tidaklah mereka berselisih, mereka tidak berdebat tentang apa? Tentang nanti ada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini nggak ada yang berselisih waktu itu. Jelas dijelaskan dalam Taurat bahwa nanti ada Nabi penutup Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Mereka nggak berdebat, mereka nggak berselisih. Mereka yakin, yakin-yakinnya. Orang Bani Israil itu yakin Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Waktu itu nggak ada yang berdebat, illa kecuali mimba lima jauh ilmu yang bainahu, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan tentang Nabi, bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan Bani Israil, bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan mereka, bukan darah mereka. Ini yang membuat apa? Bagi yang bainahu, mereka dengki, pilihan hasud, yang akhirnya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari keluarga darah mereka Bani Israil. Inna rabbaka, sungguh Tuhan Allah yang memutuskan bainahum, di antara mereka Bani Israil, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, fi maka yaktalifun, terhadap apa yang mereka itu berselisih, berdebat. Di ayat yang ke-17 ini Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, lalu juga Allah memberikan bukti-bukti yang nyata, bayinat. Bayinat ini mukjizat. Nabi Musa itu di antara Taurat, kemudian tongkat di sebelah lautan dan sebagainya. Ya, minal amri, jelas, sangat jelas hukum-hukum. Kitab Taurat itu kitab hukum, jadi sangat jelas. Ya, bahkan di dalam kitab Taurat itu orang yang melakukan dosa tidak cukup dengan istighfar, dia harus melakukan dibunuh atau membunuh diri sendiri. Ya, inilah beratnya Bani Israil. Dia melakukan dosa itu Allah belum mengampuni dosanya kalau dia belum mati. Boleh dibunuh orang lain atau dia boleh bunuh diri sendiri, baru Allah ampuni. Bayangkan kalau syariat itu ya ada pada kita, alhamdulillah ya, berat, orang nggak ada maksiat ya. Tapi kita itu Allah maha mengampuni umatnya Nabi Muhammad SAW, taubat dan nasuha, istighfar, mohon ampun, tidak mengulangi, pasti Allah ampuni. Jadi kalau Bani Israil, dia nggak cukup dengan istighfar, menyesal, tidak kembali, dia harus dibunuh atau membunuh diri sendiri. Ini sangat jelas minal amri, dari urusan-urusan hukum dalam kitab Taurat. Bahwa mereka berbeda, mereka tidak berselisih, mereka tidak berbeda bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Tetapi apa yang terjadi ketika datang penjelasan lengkap, penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan darah biru istilahnya, dia keturunannya budak. Kita tahu Nabi Ibrahim itu punya istri Sarah dan Hajar. Dari sisi Sarah terus itu kaum Bani Israil, ya, kaum Bani Israil dari sisi Sarah. Sedangkan dari sisi Hajar terus ke Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda keturunan. Memang kalau dilihat dari Nabi Ibrahimnya sama sebenarnya, tapi mereka nggak percaya. Kalau Sarah itu kan darahnya darah biru, orang yang paling cantik, kemudian juga orang ningrat. Kalau Hajar itu budaknya Sarah. Ya, jadi bukan darah biru. Tapi disitulah ujian bagi orang Bani Israil. Sampai hari ini mereka tidak percaya. Kenapa? Nabi Muhammad itu bukannya Nabi yang lahir mereka tidak percaya karena bagian dengki, hasud. Nah inilah gara-gara hasud semuanya berimbas kepada ketidakpercayaan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Makanya hasud itu yang hati-hati Pak ya. Hasud itu cirinya senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Hasud namanya. SMS. Tetangga beli motor meriah, beli mobil rumah sakit. Nah itu ya. Tetangga kematian musibah senang ya bukan main. Alhamdulillah. Itu orang hasud. Ya, penyakit yang menggerogoti menghancurkan semua kebaikan kita. Kita sholat, kita puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umrah, habis nilainya sama sekali gara-gara penyakit hasud yang dengki. Nah, Bani Israil ini sangat hasud, sangat dengki. Karena Nabi Muhammad itu bukan darah mereka, maka mereka tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Bagian bainahum, karena mereka dengki di antara mereka. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu Allah, ya Muhammad, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan bainahum di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Keputusan Allah sangat adil, ya, bahwa mereka yang tidak percaya Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, mereka akan mengetahuinya diputuskan pada hari kiamat. Bima kanu yahtalimun, karena mereka berbeda dengan apa yang mereka ketahui selama ini. Ya, dalam kitab Taurat ada Nabi yang terakhir. Dia tidak tahu Nabi Muhammad SAW bukan darah mereka tidak mau percaya. Ya, bahkan nanti akhirnya Allah akan memutuskan keputusannya pada hari kiamat. Ya, ini adalah yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ya kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub itu adalah orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Al-Dhalin orang Nasrani, ya, orang Nasrani. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ya kan, di siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah akan berikan nikmat. Yang Allah berikan nikmat itu jalannya para nabi, para syuhada, para syuhada. Ini maghdub bukan jalannya orang-orang yang maghdub, dibenci, dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, dan wal-dhalin, dan orang yang tersesat, yaitu kaum Nasrani Kristen. Itu sangat jelas dalam surah yang kita baca. Dalam tafsir Jalalain itu mengungkapkan al-maghdub adalah Yahudi, al-dhalin adalah Nasrani. Itu kita harus yakin ya. Nanti diputuskan oleh Allah pada hari itu. Kemudian ayat yang ke-18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri. Kemudian kami telah menjadikan Nabi Muhammad ala syari'atin, atas syariat minal amri, dalam semua urusan agama. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut, aturan tersebut. Wala tattabi', janganlah kalian mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Hawa nafsu orang-orang la ya'lamun, yang mereka tidak tahu. Nanti Allah menjadikan Rasulullah SAW di atas syariat, ya, peraturan, aturan, syariat. Syariat ini adalah aturan yang Allah sebagai syarih, sebagai Tuhan yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi yang diberikan aturan-aturan syariat dan amri dari semua urusan agama. Karena itulah fattabi'ah, ikutilah, ikuti. Jadi begini, jemaah rahimahullah,
kita ibadah ingin diterima itu syaratnya cuma dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti. Siapa yang kita ikuti? Ya Rasulullah SAW. Ya, sebagai contoh teladan. Sholat, sholat sebagaimana aku sholat. Puasa, bagaimana Rasulullah puasa. Zakat, bagaimana Rasulullah zakat. Haji, bagaimana Rasulullah haji. Semua aturan-aturan itu sudah dicontohkan Rasulullah. Kalau kita ikhlas melaksanakannya, mengikuti aturannya, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu. Wala tatabi ahwa, jangan mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu siapa? Alladzina la ya'lamun, yang mereka tidak mengetahui. Memang dalam diri kita ini selalu perang antara iman dengan nafsu. Siapa yang lebih dominan, maka dia akan menang. Kalau iman lebih dominan, nafsu dikendalikan. Iman menguasai nafsu. Tapi kalau nafsu lebih dominan, maka nafsu mengalahkan iman. Nah, pentingnya kita bagaimana Allah ciptakan kita punya nafsu, tapi nafsu kita dikendalikan oleh iman. Bagaimana supaya iman menguasai nafsu? Ya, dengan zikir, dengan ibadah yang istiqomah, ikhlas. Ya, apalagi ibadah puasa. Ya kan, ketika kita berpuasa, nafsu dikendalikan oleh iman. Kita puasa itu lapar. Lapar itu hanya jasmani. Sedangkan iman kenyang. Iman rohani lebih kenyang. Makanya namanya bahasa al-Barusan Arifin ketika orang berpuasa itu namanya pengimanan nafsu. Iman menguasai nafsu. Ya, di ayat ini jangan sekali-kali kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian ayat 19. Ya. Innahum la yughnu anka. Sesungguhnya mereka itu tidak akan pernah mereka menolak darimu, minallah, dari Allah, syai'an sedikit pun. Wa inna zalimina, dan sesungguhnya orang-orang zalim ba'dhum di antara mereka awliya ba'din, menjadi pemimpin penolong sebagian yang lain. Wallahu, dan Allah waliyul muttaqin, penolong bagi orang-orang yang bertakwa, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat 19 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya orang mereka ini, orang-orang kafir, lan bertemu dengan fi'il mudhari, tidak akan pernah mereka menolak darimu. Orang-orang kafir itu memang begitu, tidak akan pernah menolak. Ya. Kenapa? Karena mereka memang hidupnya sudah dikuasai nafsu. Minallah, dari Allah, syai'an sedikit pun. Ya, sedikit pun orang-orang kafir itu memang sudah tertutup mata hatinya. Makanya mereka itu mereka itu tidak akan pernah menolak, ya, dari Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka menolak syariatnya Allah. Kenapa? Karena nafsunya lebih dominan. Makanya kafir itu berartinya tertutup mata hati. Mata hatinya sudah tertutup oleh hidayah Allah, kafir. Ya. Misalnya kita punya gelas, kemudian gelasnya ditutup, kita masukin teko, air apapun, susu kah, kopi kah, air teh kah, air putih kah, tidak akan masuk. Kenapa? Karena sudah tertutup. Itulah orang kafir. Mata hatinya sudah tertutup. Dikasih dakwah, ceramah, tausiah, nggak bakal masuk karena sudah tertutup. Kenapa? Karena sudah mengikuti nafsu. Itulah orang kafir. Sedikit pun, kecuali dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu lain spesial. Wa inna zalimina, sesungguhnya orang-orang yang zalim, ba'dum awliya ba'dum, itu adalah penolong bagi sebagian yang lain.
Israel. Amerika, Israel ya CS-nya orang-orang Yahudi sama aja. Mereka ini adalah ba'duhum awliya ba'din. Orang-orang zalim itu sebagian mereka menjadi penolong, pelindung pada sebagian yang lain. Itu kenyataannya kan. Makanya bagaimana cara kita ya berjihad melawan Israel, ya melindunginya, bagaimana caranya? Pertama, doa. Doakan terus. Allah mansur ikhwan dan mujahidin fi Gaza Palestina. Yang kedua, boikot produk-produk Israel, ya produk-produk Amerika. Misalnya jangan makan KFC itu kan, ya hamburger atau hotdog dan sebagainya, pizza dan sebagainya ya. Pokoknya berkaitan dengan Israel, Amerika itu jangan boikot produknya, jangan membeli produk mereka. Ya, itu minimal itu. Yang ketiga, kalau punya rezeki, donasi, sumbang, ya untuk saudara kita yang berada di Palestina. Ya, doa, boikot, donasi, infak, sedekah. Karena mereka ini adalah penolong. Mereka sebagian menolong orang kafir sama orang kafir ya CS-nya sama-sama. Kan di ayat ini dikatakan orang-orang zalim itu penolong kepada orang-orang, jadi mereka sebagian mereka sama dengan sebagian mereka saling menolong, saling membantu. Wallahu waliyul muttaqin, dan Allah lah sebagai pelindung, penolong bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, orang kafir sebagian mereka sebagai penolong, pelindung, Allah penolong orang kafir. Maka kita jangan takut karena pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 20 ya. Ada basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Ada ini apa maksudnya? Ada Quran ini adalah dalam tafsir Ibnu Katsir juga hanya Quran ini adalah basair, penerang. Maksudnya pedoman linnasi, bagi manusia, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang yang yakin, orang yang yakin. Ini indahnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pedoman bagi semua manusia. Bukan di sini kalimatnya bukan lil mukmin, bukan lil muslim, bukan, tapi linnas, bagi manusia. Jadi Quran ini pedoman bagi seluruh umat manusia. Ya. Contoh sederhana, misalnya Jepang itu melaksanakan Islam walaupun belum Islam, tapi akhirnya ketika dia beragama Islam, dia lebih yakin dengan amalnya. Jepang itu terkenal yang orang yang paling disiplin, bersih, ya, hebat Jepang. Ya. Di sana orang anti kartis. Anti itu ada bocah kecil, jadi contoh di sini bocah kecil misalnya antri itu sepatunya copot, misalnya tali ini copot, dia ganti, kan itu kok jauh jaraknya, orang nggak ada yang bawa ke depan, anda semua, padahal bocah kecil, saking disiplinnya antri, ya kan, sampah tidak ada, ya, yang diajarkan anak-anak sekolah itu masih kecil, itu bukan ranking 1, 2, 3, bukan ilmu, tapi amal, ya, bagaimana menjadi orang yang disiplin, bagaimana orang yang antri, orang yang bersih. Coba kan, di mana-mana kalau sepak bola main Jepang, ya, penontonnya pun nggak ada yang cuek, sampah itu bersih oleh penonton Jepang. Pemainnya main di negara apapun, ucapin terima kasih, ya, toilet itu jadi bersih, ya, nggak ada yang kotor, itu terbukti kan berapa kali Piala Dunia apa di Jepang itu luar biasa, disiplinnya, bersihnya, itu sudah melaksanakan Al-Quran itu. Awalnya belum Muslim, tapi sudah banyak sekali perkembangan Islam, sudah banyak. Ya. Nah,
Quran ini pedoman linnas bagi manusia, baik yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang zalim. Pokoknya Quran ini sangat jelas, basair, bahwa itu penerang, pedoman bagi semua manusia. Kemudian wahudan, dan Quran ini adalah petunjuk, hidayah, yang petunjuk ini halal, yang haram, ini menuju surga, ini menuju neraka, ini menuju kebahagiaan, ini menuju celaka. Itu sangat jelas, sangat terang, hudan, petunjuk. Warahmah, dan sayang Allah, rahmat Allah. Membacanya saja pahala, apalagi kita membacanya dengan menghafalnya, dengan memahaminya dan melaksanakan, pahalanya semakin banyak lagi. Di qaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Yakin apa? Yakin nanti ada hari kiamat, yakin dengan hari kebangkitan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yuqin adalah orang yang yakin dengan hari kiamat, hari kiamat. Ini dapat hudan, rahmah, petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu. Makanya doanya selesai kita ngaji, Allahumma bil Quran, rahmatika dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an asal. Baca Al-Quran maka Allah akan memberikan syafaat pertolongan bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Ini ayat 20 ya. Kemudian 21. Am hasibal ladzina istara'u sayyi'ati. Sekarang subuhnya sudah 4:30 lewat ya. Jadi suruhnya pun Masya Allah ya. Jadi kita masih lama sebelumnya Pak. Sekarang jadi iya seperti tadi ya. Am hasibal ladzina istara'u sayyi'ati, ataukah hasiba telah menyangka, telah menduga, alladzina orang-orang istara'u sayyi'at, yang mereka berbuat sayyi'at, kejahatan, ya, kemaksiatan, antaj'alahum, agar kami, bahwa kami akan annaj'alahum, kami akan menjadikan mereka itu orang-orang yang berbuat kejahatan, kalladzina amanu, sama seperti orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, sawaan, sama, mahyahum, kehidupan mereka, pematuhum, dan kematian mereka. Sa'ama yakumun, sungguh jelek apa yang mereka putuskan. Apa maksudnya? Ayat yang ke-5 ini ya, atau apakah orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat maksiat, dan mereka menjadikan ya, yang mereka seperti orang beriman, sama enggak? Ini bentuknya istifham, bentuknya pertanyaan, jawabannya enggak sama tuh. Orang beriman dengan orang yang berbuat jahat tidak akan sama, ya kan? Baik kehidupannya atau kematiannya, ya. Jadi ayat ini ya, Allah kalau bahasa mafhum muwafaqah atau mukhalafahnya, pemahaman dari ayat ini kan bentuknya pertanyaan. Apakah sama ataukah sama? Apakah mereka menyangka orang yang berbuat kejahatan, maksiat, kezaliman, atau orang-orang sama enggak dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Ya, sama enggak mahyahu, kehidupannya, kematiannya? Ya, tapi tidak akan sama, mustahil. Ya, enggak mungkin Allah menyamakan orang yang berbuat kejahatan dengan orang yang beramal soleh. Enggak mungkin, pasti berbeda. Ya kan, pasti berbeda. Di ayat ini Allah mengatakan dengan sangat jelas melalui bentuk pertanyaan. Sama enggak tuh orang-orang yang beriman dengan orang kafir, dengan orang yang jahat di dunia dan di akhirat, sama enggak? Pasti dong, tidak akan sama. Ya, mereka nyangka tuh sama aja. Bahkan kadang-kadang ya Pak ya, kalau orang kafir itu lebih kaya, orang mukmin miskin, gitu kan? Ya,
dari ayat ini ada penjelasan ketika Rasulullah SAW ya, dari siapa ini panjang sekali, dari Yazid ibnu Marsad. Allah membangun agama di atas 4 pilar. Siapa yang berpaling dan tidak mengamalkannya, dia akan berhadap Allah dalam keadaan orang yang fasik. Apa saja 4 itu? Abu Jahal radhiyallahu jawab, hendaklah seorang menerima apa yang dihalalkan oleh Allah karena Allah. Ya, 4 pilar beragama. Pertama, hendaklah seorang menerima apa yang dihalalkan oleh Allah dan dia itu dilakukan karena Allah. Menolak apa yang diharamkan oleh Allah dan juga karena Allah. Menerima perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak ada yang percaya olehnya terhadap perkara ini selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abul Qasim yaitu Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Kama annahu la yujtana min asy-syauqil ina, kadzalika la yanalul fujar manazil abrar." Sebagaimana terdapat dari pohon yang berduri, demikian pula orang-orang yang durhaka, mereka tidak akan memperdudukan orang-orang yang bertakwa. Artinya mereka tidak akan sama. Mustahil sama orang berbuat jahat dengan orang yang berbuat baik. Tidak mungkin sama. Orang kafir, orang beriman tidak mungkin sama di dunianya dan di akhirat. Apalagi di akhirat tidak mungkin sama. Orang kafir neraka, beriman surga ridha Allah. Makanya pentingnya kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Ya Allah ya Rabb, kami hanya ingin ridhamu dan surgamu, jauhi kami Allah dari murka-Mu dan neraka. Makanya di ujung ayat 21 ini, sa'ama yahkumun, sungguh jelek buruk apa yang mereka putuskan. Mereka duga orang mukmin dengan orang kafir sama, padahal sangat-sangat berbeda. Terakhir 22. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Wa tujza, dan Allah akan memberikan balasan kullu nafsin, setiap diri manusia, bima kasabat, dengan apa yang mereka telah perbuat. Wa hum la yuslamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jelas bahwa menciptakan langit, 7 lapis langit dengan isinya, 7 lapis bumi dengan isinya, hak, itu tujuannya benar, bil hak, dengan adil, dengan benar, tujuannya jelas. Wa tuzakku nafsin, dan Allah akan memberikan balasan kepada setiap jiwa, setiap diri manusia, yang kafir, yang mukmin, yang munafik, yang zalim, bima kasabat, dengan apa yang mereka telah lakukan, kebaikan atau keburukan. Wa hum la yuslamun, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun, tidak akan dizalimi. Artinya Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha Adil. Orang berbuat baik, insyaallah Allah berikan surga, ridhonya. Orang berbuat buruk itu diberikan neraka dan murka Allah. Sangat jelas Allah Maha Adil. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Yang berbuat baik surga, yang buruk. Allah la bisawab. Kemudian apa yang kita baca, kita bisa mengikrah pelajaran. Kesimpulannya, ayat 14 sampai 22 ini pertama, yaitu kita ini tugasnya memberikan maaf kalau ada orang yang berbuat zalim, dan nanti Allah akan membalas apa yang dilakukannya. Yang kedua, berbuat baik, amal soleh itu untuk diri kita sendiri. Berbuat jahat, balasannya pun kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, Bani Israel adalah Bani atau kaum Bani Israel itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Pertama, Allah berikan kitab Taurat. Yang kedua, kenabian, banyak nabi-nabi dari Israel. Yang ketiga, Allah berikan hukuman, keputusan. Yang keempat, Allah berikan rezeki, itu makanan dari surga, mana dan salwa. Kemudian kesimpulan berikutnya, dalam Taurat sangat jelas bahwa Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Tapi karena mereka dengki, hasud, mereka tidak percaya. Kemudian yang berikutnya, ya ikutilah syariat, ya ikuti syariat yang Allah telah menjadikan
jangan ikuti hawa nafsu. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah ya, orang-orang kafir sama dengan orang kafir lainnya saling menolong, sedangkan Allah lah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk rahmat bagi orang yang yakin. Ya, mustahil orang berbuat jahat untuk itu sama, tidak sama. Mereka akan diputuskan sesuai dengan amalnya masing-masing. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Setiap diri Allah akan berikan balasannya, dan Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Mudah-mudahan dari yang kita baca ini